Jadi etika lebih dari sekedar etiket. Etiket lebih dari sekedar hukum juga. Seorang mantan ketua hakim MA Amerika, Pak Warren, itu mengatakan etika itu adalah samudra. Kapalnya adalah hukum. Politik itu jangan selalu diartikan negatif. Saya agak sebel juga saya ini kan ketua departemen politik dan pemerintahan di Visip Undip ya. Itu suka sebel juga kalau orang mengatakan bahwa politik itu kotor. Iya kan? Politik itu cara untuk menghalalkan segala cara. Politik itu ibarat pisau. Ya, pisau itu kan bisa bermata ganda. Iya. Pertama, kalau pisau itu di tangan penjahat, maka akan terjadi pembunuhan. Betul. Makanya politisi juga harus hati-hati. Anda jangan menampilkan citra diri yang selalu buruk. Karena demokrasi itu, pemilu itu ibarat mesin. Begitu masuk bagus, ya keluar akan bagus. Begitu masuk sampah, keluar juga sampah. Begitu masuk bajingan, ya bajingan juga yang keluar dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saitan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan hari ini studio Jateng Post TV mendapat tamu yang istimewa. Lagi-lagi kita mengundang pakar-pakar dari Undip Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Nur Hidayat Sardini. Assalamualaikum. Teman-teman, ini sumber yang luar biasa. Beliau adalah mantan ketua Bawaslu RI ya. Yang pertama kali Bawaslu ketuanya beliau, kemudian juga pernah menjadi anggota DKPP ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara. Oke, tapi beliau sehari-hari sebetulnya dari dulu sampai sekarang adalah seorang akademisi, seorang dosen dan juga pengamat politik gaek lah dari Undip ya. Ngajar di Visip ya Mas ya. Ketua Departemen Politik ya, dan pemerintahan di Undip lah. Kami mengundang beliau, teman-teman, dalam rangka juga ingin mengedukasi politik kepada masyarakat, Mas Nur Hidayat Sardini yang lebih dikenal dipanggil dengan NHS ya, kalau di dunia politik NHS itu Nur Hidayat Sardini. Kita ingin mengedukasi masyarakat tentang dunia politik, Mas. Dalam politik kita selama ini yang kita tahu kan politik kita itu sangat praktis ya, politik transaksional. Bayar membayar, kemudian politik asal menang, ya toh, politik menghalalkan segala cara itu loh Mas. Nah sebetulnya dalam dunia akademisi, dalam ilmu politik dan pemerintahan itu, kalau nggak salah saya pernah dengar sebetulnya ada pelajaran etika atau moral politik, Mas Nur sebagai dosen yang juga membahas politik. Kira-kira sebetulnya penjelasan etika politik, moral politik itu seperti apa? Saya mengajar etika pemerintahan. Oh, etika pemerintahan, oke. Dan selama di DKPP itu kan berkaitan dengan etik. Entitas kode etik itu kan sesungguhnya etika yang dikodifikasi oleh masyarakat profesional ya, seperti penyelenggara pemilu ini. Dan PWI kan juga ada. AJI juga ada. Itu kan diikat oleh kode etik jurnalistik kalau wartawan. Sama juga dengan di penyelenggara pemilu ya. Nah, apa sih bedanya? Etika itu istilahnya yang berangkat dari dalam hati. Orang mau berbuat baik atau enggak karena pertimbangan etis. Nah, pertimbangan etis itu hal yang sebetulnya suci, yang sebetulnya itu universal pada setiap manusia, pada semua agama, nilai-nilai kebajikan. Orang punya niatan baik, itu etik banget itu. Orang ingin supaya orang bahagia karena kita. Orang ingin supaya selamat karena kita. Jadi sifatnya itu impulse from within istilahnya. Sesuatu yang berangkat dari dalam. Nah ini beda dengan hukum misalnya Mas Bejan. Kalau hukum itu penegakannya berangkat dari orang luar. Kalau Anda dilaporkan oleh orang lain, lalu diproses oleh polisi misalnya, itu kan penegakan hukum. Itu hukum. Tapi juga ada bedanya dengan etiket. Etiket itu sopan santun, unggah-ungguh. Yang sopan santun itu beda-beda di banyak tempat. Kalau kita minum, ya kan, lalu kletak-kletik bagi masyarakat Jawa terutama, itu kan tidak sopan. Kita minum makan sambil sendoknya kena gigi, itu aja dianggap tidak sopan ya. Itu etiket ya, namanya sopan santun ya. Nah, etika tidak sekedar itu. Misalnya begini, saya hakim, Mas Bejan orang yang sedang punya hubungan keterdakwaan ya. Lalu menghadap saya, tidak sengaja mungkin di satu forum gitu ya, lalu jenengan
kasih amplop itu dengan sopan santun kepada saya. Itu etiket. Tapi etiket beda dengan etika. Nah, itu udah menyangkut etika. Jadi sopan santunnya itu etiket. Tapi di balik itu adalah etika. Karena apa? Karena hakim tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara. Nah, gitu loh. Jadi etika lebih dari sekedar etiket. Etiket lebih dari sekedar hukum juga. Seorang mantan ketua hakim MA Amerika, Pak Warren, itu mengatakan etika itu adalah samudra. Kapalnya adalah hukum. Hukum adalah kapal di tengah-tengah samudra. Jadi sangat luas. Kan bahkan semua hal menyangkut kita itu etika. Tetapi memang kita tidak terbiasa untuk menyatakan itu. Makanya aku heran juga. Ada seorang pejabat tinggi yang menelpon gitu ya, entahlah siapa yang ditelepon, padahal di depannya adalah seorang presiden yang sedang gitu ya, yang sedang menyampaikan pidato resmi dalam satu peresmian di Pulau Sumatera waktu itu. Kan pemandangannya jadi viral. Itu dari situ apa? Itu etiket juga nggak benar, etika juga nggak benar. Hanya ingin menunjukkan bahwa mungkin juga saya adalah lebih tinggi dari presiden. Di saat presiden sedang menyampaikan sesuatu, saya bisa telepon suka-suka. Entahlah ditelepon lagi telepon sama siapa enggak. Itu dua-duanya etiket enggak baik, etika apalagi gitu loh. Sedangkan di depan aja dia bisa begitu. Bayangkan kalau mereka sedang berdua. Mas Bican pasti nangkap orang yang kita maksud ya. Nah, itulah kira-kira gitu. Oke, kalau dalam konteks etika politik, Mas, kan ada politiknya nih. Etika dalam politik. Politiknya kan adjektif, kata sifat dari perbuatan dalam ruang lingkup ruang lingkup politik, kehidupan politik. Politik itu apa? Paling sederhana hubungan yang bersifat antar dua warga negara, lalu membicarakan tentang negara, itu sudah politik itu. Politik itu jangan selalu diartikan negatif. Saya agak sebel juga saya ini kan ketua departemen politik dan pemerintahan di Visubudip ya. Itu suka sebel juga kalau orang mengatakan bahwa politik itu kotor. Ya kan? Politik itu cara untuk menghalalkan segala cara. Memang pada sebagian potretnya ada yang begitu. Tapi sebenarnya pada sebagian yang lain tidak. Saya mau ilustrasi apa yang disampaikan oleh David Epter gitu ya. Di buku itu menarik. Politik itu ibarat pisau. Ya, pisau itu kan bisa bermata ganda. Pertama, kalau pisau itu di tangan penjahat, maka akan terjadi pembunuhan. Mas Bican dulu punya koran ya. Koran itu kalau basah, pas kehujanan dibegini. Koran kriminal ya. Saya masih ingat. Headline-nya pembunuhan itu. Jadi teman-teman saya itu pernah kerja sama beliau di Perintis Kemerdekaan kalau salah. Jadi saya waktu itu jadi peneliti di Jawa Pos Institute Pro Otonomi. Lalu setiap hari ketemu dengan orang-orang baik ini. Sampailah kemudian sudah berapa tahun ya? Wah, lama banget pokoknya ya. 12 tahun. 2004 lah, enggak lebih lah. Lebih ya? Lebih ya. Nah, itu ya 15-an tahun kayaknya. Apalagi tadi ya? Ya, jadi etika di dalam politik. Pisau di tangan orang. Pisau di tangan penjahat pasti akan ada korban. Korban itu bisa disebut pembunuhan, apalah yang bisa kita sebut sebagai kriminalitas. Tapi kalau pisau di tangan ibu-ibu yang cantik, yang budiman, masakannya jadi enak. Pisau di tangan koki kita yang profesional, chef gitu ya, itu pasti akan enak. Kalau gitu gimana? Politik juga begitu. Kalau politik di tangan para bajingan, para penjahat, ya mungkin gambarannya seperti Indonesia hari lah. Seperti pisau di tangan penjahat ya. Penjahat gitu. Jadi sekali lagi bahwa artinya politik itu instrumen saja untuk memperbaiki keadaan. Nah, keadaan itu bisa lebih baik, itu yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang karena di tangan penjahat tadi dia ada berlumuran darah. Buramnya politik karena itu sebenarnya ya. Karena filsafat politik itu mengajarkan hal-hal yang baik. Cuma kan yang paling sering disebut-sebut viral itu kan Machiavellis. Ya, padahal ada Ibnu Khaldun misalnya. Ada hampir semua pemikir filsafat maupun politik di Eropa abad pencerahan, semua itu ajarannya baik banget, sangat baik. Cuma itu kan kalau dalam koran itu kan bad news is good news. Nah, itu juga begitu. Hal-hal yang sensasional itu lebih mengemuka, sering disebut orang, ketimbang misalnya hal-hal yang baik. Misalnya ya, bahwa politik itu untuk mencari kebahagiaan. Hampir
filosof sejak Socrates, Plato, Aristoteles gitu ya, itu semua mengajarkan tentang kebaikan. Barulah kemudian abad-abad ke pertengahan seperti Kant, kemudian John Locke, Montesquieu, siapa aja lah yang bisa disebut, itu selalu mengajarkan hakikat hidup, makna hidup, apa kekuasaan itu, apa tujuan kekuasaan, betul. Apa itu, untuk apa kamu bertemu dengan masyarakat itu untuk diapain, itu diajarkan banget. Ya. Nah, tapi memang biasalah hal-hal yang negatif biasanya lebih tampak ketimbang yang tidak, dan itu ternyata juga punya pengaruh juga Mas Bezan di kampus. Mahasiswa itu mendaftar itu jadi ragu-ragu. Ada sebagian orang tua yang cerita sama saya, kenapa nggak masuk anak pinter? Dia senang anaknya, nggak nanti jadi politisi A, politisi B, ditunjuk itu nama orang itu. Makanya politisi juga harus hati-hati. Anda jangan menampilkan citra diri yang selalu buruk, karena ternyata membekas di batok kepala sebagian generasi Z. Nah, enggak, anak saya nggak mau jadi orang seperti politisi itu. Mereka ya? Politisi itu gitu ya. Gitu loh. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya, jadi memang pengaruhnya besar. Oke Mas, dalam sekali ya mana etika dalam politik sebetulnya ya, secara maksud dan tujuan para pendahulu dulu itu menemukan teori itu maksudnya baik lah ya. Tetapi Mas, dalam prakteknya hari-hari ini ya, sampai hari inilah praktek politik kita semua orang tahu. Di Indonesia maksudnya. Iya, di Indonesia. Jadi politik untuk membabi buta mencari kekuasaan, menghalalkan segala cara, itu sudah bukan hal yang aneh di kita itu, seperti hal biasa, misalnya nih menyuap, misalnya ini pakai amplop, serangan fajar, itu sesuatu yang transaksional sekali, dan itu sudah seperti praktek yang lama-lama menjadi biasa, Mas. Jadi lumrah ya. Sehingga biaya politik kita menjadi mahal, sehingga akhirnya korupsi juga. Ini kenapa sebetulnya kalau ilmunya bagus tapi prakteknya seperti itu? Politisi kita itu tidak akrab dengan nilai-nilai kebaikan hari ini. Tetapi kita juga salah Mas Bejan, karena kalau kita ikuti perumusan dasar negara dan negara itu sendiri pada masa BPUPKI, perdebatan para pendiri bangsa ini, pendiri republik ini luar biasa, sangat baik sekali. Bagaimana Bung Karno punya gagasan, bagaimana Hatta punya gagasan. Saya belum lama pergi ke Banda, Kepulauan Banda, atas undangan KPU setempat. Saya punya kesempatan untuk bagaimana Bung Hatta sama Bung Syahrir yang pernah dibuang oleh Belanda tahun 42 merumuskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 di situ, karena di situ ada jejaknya ya. Bagaimana Syahrir memberi konsep yang benar mengenai dasar negara, mengenai budaya, bagaimana dia karena latar belakang orang Minang bukan hanya pinter dalam bisnis, tetapi jangan lupa kalau Mas Bejan ikuti Pujangga Baru, hampir semua penulisnya adalah dari ranah Minang. Itu apa yang bisa kita sampaikan, bahwa pada masa itu sudah begitu banyak buku kepustakaan ya yang imajinatif. Bagaimana kita bisa membayangkan tentang azab dan sengsara? Bagaimana kita bisa melihat harimau-harimau, kalau harimau belakangan ya. Bagaimana kita bisa banyak sekali karya-karya waktu itu, dan diceritakan kembali oleh Syahrir, dan dia punya sekolah sama Bung Hatta di rumahnya Bung Hatta karena di belakang itu. Lalu dia mengajarkan tentang filsafat. Dia berangkat dari cerita-cerita tentang suku bangsa Indonesia. Apalagi kemudian pidatonya Bung Hatta dan semua tokoh bangsa, ada berapa ratus itu orang, lalu semuanya kan terekam dengan baik. Saya bisa pelajari dan kita semua bisa mempelajari, dan simpulan saya adalah betapa hebatnya para pendiri republik. Nah, itu gagasan-gagasan yang ideal type. Bagaimana Bung Karno tanya kepada Bung Yamin, apakah pernah ada negeri di Nusantara ini yang kita akan jadikan ideal type, ya? Bagaimana bangsa ini bergerak? Bung Yamin bilang tidak ada. Tapi kita pernah punya masa-masa jaya. Disebutlah tentang Majapahit. Majapahit itu dari Formosa, Taiwan, sampai ke Madagaskar, sampai kemudian ke utara, ke Thailand yang kita sebut sekarang, lalu sampai ke selatan, Samudra Hindia, bahkan konon sampai ke Australia sebenarnya. Nah, Filipina misalnya, itu di penjelasan konstitusinya mengakui
mereka adalah pernah jadi bagian dari Majapahit, bayangkan. Begitu luasnya. Jadi jangan lupa Mas Bijan, di saat kita sedih hari ini tentang bagaimana politisi kita yang punya kualitas yang mengecewakan, itu kita pernah punya masa-masa jaya para pendiri republik yang brilian, punya wawasan, perdebatan Soekarno, Hatta, kemudian Nasir, apalah yang bisa kita sebut tentang ini, tentang tokoh bangsa ini. Itu hampir nyaris dengan Federalist Papers itu, ya, oleh Amerika itu sama. Jadi kita kualitasnya nggak kalah. Nah, kalau kita larikan ke soal sekarang, memang kita prihatin. Dan arus kedangkalan nalar kita memang rusak sekali, Mas. Jadi saya juga menyebut yang saya alami hari ini, di dunia pendidikan juga begitu. Dunia pendidikan hari ini saya kira akan mustahil, karena kita disibuki oleh hal-hal yang sangat detail, administratif, yang tugasnya itu melayani clerical, technical clerical, yang karena kebutuhan eksternal kemudian supaya menyerap tenaga lulusan dan seterusnya, dalam termasuk konsep MBKM, saya yakin tidak akan pernah lahir tokoh besar dari perguruan tinggi di Indonesia hari ini. Kita mau jadi guru besar saja harus Scopus, kadang-kadang harus membayar sampai 40, ada yang baru, ada kawan saya 40 juta. Iya, juta. Padahal gaji kami berapa? Undip sih masih lumayan, Pak. Bagaimana kampus-kampus yang lain? Jadi kita suka dihadapkan pada hal-hal yang tidak suka kita lakukan. Dan saya kira pengembangan kita hari ini terkait dengan Tridharma dengan segala keadaannya jauhlah dari satu sistem yang akan memproduk orang-orang besar yang bakal lahir dari perguruan tinggi. Apalagi kita tahu bahwa faktor eksternalitas kita itu makin mencengkeram, makin membuat kita itu tidak bisa bergerak. Jadi saya tulis di ruang kerja saya di belakang rumah, musim ilmuwan sedang sakit gigi semua. Hanya kemarin kan ada sisa-sisa. Saya kemarin ikut jadi korlap demo bergerak di perguruan tinggi itu. Itu aja ya begitulah gitu ya. Tapi saya hanya ingin satu saja. Saya pengajar etika. Kalau sewaktu-waktu mahasiswa saya lagi mengajar etika begitu, lalu mahasiswa Pak NS pada waktu kemarin ada kritik-kritik di perguruan tinggi, Pak NS ada di mana? Saya kan tinggal tunjukkan video saja kan. Lalu yang berikutnya, Mas, terkait dengan kedangkalan nalar budi kita hari ini, karena memang arus sekarang secara global kita dipaksa untuk ikuti arus yang kita tidak suka. Nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai filosofis itu kan enggak. Termasuk pemerintahan 2 periode sekarang juga begitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita kehilangan konteks dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan negara. Orang kita keluhkan sejak dulu tentang hedonisme. Orang dulu Mukhtar Lubis ada beberapa ciri manusia Indonesia tentang potong kompas, tentang nepotisme, hipokritisme, ya kan? Lalu juga Sultan Takdir Ali Syahbana juga mengatakan begitu. Lalu juga Kunchoro Ningrat, hampir semuanya. Hari ini lebih parah. Padahal itu ditulis 35-40 tahun yang lalu. Sekarang makin relevan. Tentang nepotisme misalnya. Sekarang nggak ada tedeng aleng-aleng itu. Ya, tidak ada aleng-aleng. Kita sepertinya tidak menyisakan ruang-ruang tertentu untuk kebaikan yang kita akan wakafkan kepada generasi seterusnya. Tentang pendidikan, tentang perilaku, tentang suri teladan. Nah, yang sekarang agak repot kita mendapati, dan ini adalah barang sangat mahal di Republik ini, adalah suri teladan. Semua orang bisa ngomong apa saja, tapi faktanya sebenarnya setiap 30 tahun kita ada koreksi loh, Mas. 28 ke 45, oke? Kemudian ke 66, kemudian ke reformasi. Reformasi itu on the right track. Pak Habibie dengan segala kekurangannya mampu menormalkan
Dari pesawat yang menghunjam begini 600 digit ya inflasi, lalu dolar dari berapa ya 6.000 ke 16.000 waktu itu ya, dalam waktu 17 bulan Pak Habibie mampu menormalkan itu. Nah sekarang artificial semua. betul. Dolar di depan dolar hari ini per hari ini ya, antara besok ya, kan pada kisaran yang cukup lumayan. 16 berapa? 16 ya, 16.400. Sekarang katanya sudah menguat lagi rupiah. Maksud saya adalah dolar nggak bisa variabelnya nggak bisa dipegang. Tapi kalau lembaga-lembaga negara deinstitusionalisasi bisa diarahkan. Bagaimana pemilih kita bisa diarahkan. Bagaimana kita memiliki warisan reformasi yang sudah baik, tinggal kita mempermainkan. Kita tahu beliau tidak pernah berkeringat dalam reformasi. Itulah beliau Mas. adalah konsumen demokrasi, tapi beliau memperoleh banyak hal. Kalau dulu nepotisme itu suka diistilahkan mengutamakan kepentingan golongan pribadi, ya sekarang tambah keluarga. Iya. Nah, saya kira itu yang menurut saya kita jauh bang, kita menghunjam ke arah yang pada akhirnya pertama-tama terjadi deinstitusionalisasi institusi demokrasi. Ya, apa yang kita banggakan terhadap lembaga negara sekarang, Mas? Jangan dulu bisa menyebut KPK, bisa menyebut MK, Iya. bisa menyebut MA lah, ya, bisa menyebut lembaga kami, Bawaslu, KPU, ya, itu bisa kita deretkan panjang. Tapi sekarang kendati pun survei mereka tinggi, dipercaya masyarakat, tapi cita rasanya tidak seenak sebagaimana pada masa-masa itu. Dan itu adalah buah dari 10 tahun terakhir loh, diam-diam. Yang semua orang tobatnya belakangan, baru tahun 2016, ya, baru kemudian sekarang hari ini. Nah kalau gitu apa yang bisa kita perbuat? Makanya itu, itulah justru. Oke, monggo. Itu justru itulah teman-teman. Jadi kita mengundang beliau Mas NHS ini untuk membedah. Sebenarnya kenapa ya politik semakin kesini tidak semakin baik seperti cita-cita para pendahulu kita ya. Jadi para pelaku politik ini rasanya semua juga sudah tahu, rakyat juga terang benderang. Bahkan maaf ya, ada yang bilang pengalaman pemilu kemarin ya 2024 itu termasuk demokrasi yang paling brutal di kita ya. Saya menyaksikan dari jarak dekat soal demokrasi elektoral ya. Iya, karena pelaku dulu ya. Dan sampai hari ini saya masih concern di 3 lembaga itu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang saya bantukan kepada mereka untuk memperbaiki keadaan. Tetapi demokrasi kita kan tidak berdiri sendiri. Iya. Ada istilah garbage in, garbage out. Demokrasi itu kadang-kadang, walaupun saya tidak setuju dengan konsep ini, karena kan demokrasi itu, pemilu itu ibarat mesin. Begitu masuk bagus, ya keluar akan bagus. Begitu masuk sampah, keluar juga sampah. Begitu masuk bajingan, ya bajingan juga yang keluar dari situ. Ada istilah itu pemilu ya. Pemilu. Ada istilah yang Mas Bijan harus tahu. Salah satu tujuan dari pemilu adalah rascal out, ya, throwing rascal out gitu ya. Kicking the rascal out. Kicking itu nendang, throwing melempar, rascal out itu bajingan dari lingkaran elit. Kata Van Dijk itu ya. Dan itu tidak banyak disebut orang. Tapi itu tujuan dari pemilu. Jadi kalau kita tidak sepakat terhadap orang, nggak usah di fisik, nggak usah diapa-apain ya. Kita punya otoritas dalam waktu 5 menit di TPS untuk menendang para bajingan itu. Betul. Nah itu kan tidak ada kita. Betul. Kapasitas pemilih kita itu memilukan. Mas, kalau ini dolar sampai nggak terkendali, pasti kan hukum ekonomi akan meningkat, ini akan mempressure, menekan. Maka kapasitas daya beli masyarakat makin akan runyam. Maksud saya adalah ketika kapasitas daya beli masyarakat dia menunggu politik uang, ya, karena politik uang itu saya terjemahkan begini: pemberian uang, ya, dari mereka yang punya uang tetapi tidak punya suara, itulah buhir, kepada orang yang punya suara tetapi dalam kondisi memilukan tadi pada masa pemilu, kampanye dan seterusnya, ditambah dengan incapacity
karena karena fungsi pengawasan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU maupun oleh institusi-institusi sipil masyarakat yang tidak berdaya. Itu kan gambaran tentang pemilu 2024. Betul. 34% dari masyarakat kita katanya nggak lulus SMP, SMA gitu. Dan mereka apa yang disebut oleh Marx, ya, Karl Marx itu sebagai kalangan subsistence. Mereka memperoleh uang hari itu, dia beli beras hari itu juga. Kalangan ini kan yang tidak selalu sih sebenarnya, yang sebagian diantaranya dieksploitasi untuk untuk pasang-pasang spanduk, selamat datang politik uang. Kami menunggu setia pada serangan-serangan fasad dan seterusnya. Pada sebagiannya, bansos itu bagian dari proses itu, bahwa tidak diakui sebagai sesuatu yang menyuap terhadap pemilih. Enggak, saya tidak yakin, karena itu jauh lebih soft prakteknya dan menggunakan cara-cara yang memang diperlukan oleh masyarakat. Iya, itulah. Jadi sudah seperti itu, pelaku politiknya tidak punya etika, masyarakatnya dalam kondisi sulit. Ya. Udah atau Mas mau apa? Contoh misalnya bansos. Ya. Jadi orang ya tidak perlu inilah politisasi bansos itu kan sebetulnya terjadi meskipun di persidangan. Ya kalau kemudian KIPP Mas, kalau kuliah ya. KIPP kan ada kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa, ada yang untuk siswa SMP SMA. Itu kan juga prakteknya juga di situ bunyinya judulnya itu adalah bantuan dari anggota DPR siapa. Iya. Betul. Itu pada klaim. Iya, klaim. Itu state capture namanya. Karena tidak punya etika, pelaku politik tidak punya etika. Jelas. Itu kan state capture itu adalah korupsi hasil dari program pemerintah sebenarnya, lalu kemudian dibagikan dengan klaim atas nama seseorang. Itu istilahnya gendong babi. Ya. Dalam dunia penegakan hukum pemilu. Saya juga pelajari itu. Nah, pork barrel namanya, pork barrel. Nah, yang penting sesungguhnya adalah kapasitas pemilih kita. Yang terus terang saja, saya agak galau karena kapasitas pemilih kita itu ambigu. Kadang-kadang mereka mengeluh terhadap keadaan. Politisi kita dikeluhkan. Jadi kalau siklus itu ada 5 tahun. Tahun pertama mereka lagi asik masuk dengan politisi. Tahun kedua masihlah bulan madu. Tahun ketiga mulai resah karena apa yang dijanjikan dulu nggak terpenuhi. Tahun ketiga udah maki-maki tuh nggak mau dia. Sumpah-sumpahin nanti nggak ini. Tahun keempat udah agak reda. Menjelang pemilu tahun kelima mereka diiming-imingi, dukung lagi. Kayaknya gara-gara ini. Jadi siklus pemilu kita dalam 25 tahun terakhir, dalam 6 kali putaran pemilu kita sejak tahun 99, kan isinya itu aja. Tapi nyatanya partai pemenang produknya juga masih yang orang-orang itu juga. Nggak ada berubah. Perilaku politiknya sama, orangnya aja yang berbeda-beda ya. Tapi kadang-kadang sama juga. Kadang-kadang sama juga ya. Karena dalam durasi tertentu sama. Yang ingin saya mau katakan gini Mas, masyarakat kita itu terlalu baik. Masyarakat kita itu terlalu baik. Dia niatnya baik. Tapi dia juga akan kagetan ketika ada orang memberi uang. Baik sekali gitu ya. Lalu dia bilang bahwa yang tadi maki-maki hilang sudah. Memilih lagi Pak. Betul. Itu akan terulang lagi. Karena kita juga ini dia yang aku lagi concern soal kapasitas pemilih. Kadang-kadang politisi itu juga karena kita, persepsi kita terhadap pemimpin ya, karena dibangun oleh kita. Misalnya politisi datang turun ke bawah, dia betul-betul ingin turba langsung tulus kampanye. Tapi masyarakat, Bu, saya tidak mau banyak dengerin ceramah, kasih saja uang ke saya. Bagaimana Mas? Saya punya kawan di Jawa Barat, dapil Jawa Barat, dia nggak punya modal apa-apa. Memang dia punya teknis kampanyenya keliling-keliling aja. Kampanye jangan pilih saya, dia nggak pakai uang. Tetapi setelah jadi anggota DPR minta juga. Jadi kenapa politisi seperti itu? Karena persepsi kita. Jadi yang salah itu bukan hanya politisi.
Yang jelas faktor diri mereka dalam sekondan yang besar itu mereka tidak menghayati tentang arti kehidupan melalui filsafat. Memang harus belajar filsafat, belajar tentang hakikat dan seterusnya. Tetapi juga karena sumbangan dari publik kita, dari pemilih kita, persepsi kita terhadap politisi itu akan menjadi modal buat mereka. Ada orang baik politisi itu, dan semua orang jelek. Tapi kadang-kadang memang dipaksa untuk keadaan. Sedangkan mereka sendiri khawatir kalau nggak kasih uang dalam hari H, dia akan tergiol, gitu loh. Karena dirangsang juga. Nah, tetapi sambillah kita perbaiki kondisi sekarang, mungkin dalam gambaran yang sedang tidak baik-baik saja, dan saya termasuk yang kadang-kadang pesimis terhadap keadaan sekarang, tetapi terbersit sedikitnya kita akan ada sisa lah. Karena kata Ted Robert Gur itu, dan ini saya alami, makin tinggi harapan, makin tinggi pula kekecewaan terhadap rezim ini. Ya sudahlah, nggak usah terlalu diharapkan karena dia sibuk sendiri dengan urusan sendiri. Jadi kalau seperti itu ya sudahlah, mbok menowo gitu ya, akan baik kita harapkan. Enggak pun enggak, tapi dalam persit saya aku termasuk yang pesimis. Ini kan tadi konteksnya karena Pak NHS ini salah satu dosen yang mengajar tentang etika pemerintahan ya, atau politik lah dalam prakteknya juga. Jadi memang sengaja kita hadirkan untuk membahas tentang etika politik karena kita semuanya tahu etika politik politisi kita hari-hari ini cukup memilukan. Jadi siapa tahu ya, tidak semua ya. Siapa tahu juga dengan obrol-obrolan ini ya, sedikit banyak bisa menjadi pengingat ya para pelaku politik.